Selamat siang teman-teman dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan kurikulum. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman kelompok saya. Saya sendiri bernama Yohana Maria Viani Funai dan teman kelompok saya Beatrix Maria Isintia Eko, Dina Demaris Talaen, Erni Maria Kosak, Carolina Nelsi Salut, dan Marcelina Yovita Bahagia Jelamat. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan topik tentang prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum. Kepada presentator pertama saya persilahkan. Baik, pada pembahasan yang pertama, prinsip efektif. Prinsip adalah aturan, ketentuan, atau standar prinsip dalam pembelajaran merujuk pada panduan ataupun pedoman yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Sedangkan efektif adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sesuatu dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip efektivitas merupakan prinsip pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal. Efektivitas dalam kegiatan pembelajaran berkaitan dengan apa yang direncanakan dapat tercapai dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan kurikulum dikatakan efektif jika dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, dan memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, dalam prinsip efektivitas terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek mengajar guru dan aspek efektivitas belajar siswa. Aspek mengajar guru adalah kemampuan guru untuk memilih tujuan pembelajaran yang tepat atau peralatan-peralatan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa yang akan datang, yaitu dengan mengadakan pelatihanan, workshop, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan melalui kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Aspek efektivitas belajar siswa dapat dikatakan tercapai apabila aktivitas siswa selama pembelajaran baik, respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran positif, dan hasil belajar siswa tuntas. Selanjutnya, implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitan ini, bagaimana seorang guru dapat mengimplementasikan prinsip efektivitas dalam pembelajaran? Nah, guru merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi, sarana dan prasarana, keadaan sekitar siswa, dan juga karakteristik siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Contoh penerapan model pembelajaran Project Basic Learning pada materi norma dan keadilan. Materi ini sesuai dengan pembelajaran Project Basic Learning karena berbasis masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi siswa dapat memecahkan masalah
melalui penyelidikan langsung, sehingga siswa dapat merumuskan pengetahuannya sendiri melalui penyelidikan yang dilakukan dan kemudian mendapatkan pengetahuan yang lebih bermakna. Hal ini membuat pembelajaran akan berpusat pada siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang dicapai mulai dari sikap, pengetahuan, serta keterampilan dapat sekaligus tercapai melalui pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Penyerapan relevansi kurikulum di sekolah. Penyerapan kurikulum yang sesuai dengan prinsip efektivitas di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka memfokuskan pada keaktifan siswa dibandingkan guru. Pada saat pembelajaran, guru menggunakan media PPT, video, dan gambar untuk menarik perhatian siswa sehingga dapat menunjang pembelajaran di kelas agar terdapat timbal balik antara guru dan siswa. Pada akhirnya, pembelajaran tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, usul, dan saran dari teman kelompok lain, bisa langsung berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita.